gue, Rian BCU, dengan kesadaran penuh berhasil menamatkan Merah Putih One for All di hari pertama penayangan. Dan setelah ini kayaknya hidup gue udah gak sama lagi. Kepala gue sekarang pusing, penglihatan gue agak berkurang, suka melakukan sudden move. Gak tahu kenapa. My eyes. Ini boleh gue refund gak sih? Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Kenapa gue bikin video ini setelah gue nonton Merah Putih One for All yang tidak layak, sangat tidak layak. kembalikan 40.000 gue. Tapi karena gue penasaran. Gue penasaran banget karena gue nonton, gue tidak melihat dari segi ini ya, dari segi sineas atau pecinta industri film, pegiat apalah. Enggak, gue melihat ini sebagai sebuah hiburan. Kalau gue ya, gue ngelihat ini sebagai hiburan, makanya gue pengen nonton karena gue pengen ngakak, gue pengen ketawa, itu aja. Karena gue nonton trailernya, gue ngakak abis. Gue ngakak sama every detail gitu kan. Terus kayak banyak lah gue ngobrol sama teman-teman gue juga pada ngakak juga. Cuman nggak tahu kenapa itu bikin gue pengen nonton. Dan kemarin H-1 ini itu orang-orang pada bilang kan, ada berita tuh katanya, wah nggak jadi tayang bang, nggak jadi tayang gitu. Pada bilang, oh ya udah, oh nggak jadi tayang. Oh ya udah, tapi pas gue baca beritanya itu tuh cuman statement dari ketua BPI kalau Badan Perfilman Indonesia yang kayak setuju, dia bilang dia setuju kalau film itu tidak layak tayang gitu kan. Cuman setuju, nggak ada statement kalau ini batal tayang, enggak. Dan bener aja, gue hari ini tuh harusnya planning gue adalah gue menonton Tinggal Meninggal dulu, abis itu baru gue datang ke screening Demon Slayer. Ternyata pas pagi-pagi gue bangun, gue cek udah ada dong Merah Putih One for All, dan cuman ada di Jakarta, cuman ada 3 tempat, cuman ada di Puri, di Kelapa Gading, sama di Kemang. Yang paling deket Kemang, ya udah. Dan screening kebetulan screening Demon Slayer itu di Gunship, jadi ya udahlah deket lah ya. Jadi gue ke Kemang dulu. Sampailah gue ke Kemang dengan kesadaran penuh, gue beli tiket. Dan lu tahu nggak sih, gue pikir gue adalah orang yang sendiri gitu di studio gitu kan, atau cuma sama beberapa orang. Agak lumayan rame, agak lumayan ya terisi lah, walaupun ya nggak penuh gitu kan. Dan lu tahu nggak sih, ketika kita nonton baru juga memulai udah pecah ketawa, dan semua orang di situ ketawa men, semuanya ketawa. Gara-gara ya itu mereka juga mungkin sama kayak gue ya, melihat film ini tuh cuman kayak pengen ngetawain aja gitu. Kayak anjir kok bisa? Kenapa bisa ada fenomena film kayak gini yang tayang di bioskop? Dan lu harus percaya, itu yang ada di trailer emang sama persis, gak ada beda, gak ada kurang, dan sangat-sangat aneh. Kepala gue sakit anjir. Berhenti, jangan lanjut. Buat kalian yang penasaran, kalian gak usah nonton. Sumpah gak usah nonton film ini, karena film ini gak layak buat kalian keluarin 40.000 kalian. Sangat-sangat gak layak. Sumpah anak SMP aja kalau bikin film atau bikin animasi mungkin bisa lebih jago dari ini. Atau jangankan itu, gak usah anak SMP, anak SD nih yang masih lebih bagus daripada film ini. Anak SD yang lagi rajin-rajinnya mereka bikin game, bikin aset di Roblox, suruh mereka bikin film dari aset-aset yang ada di Roblox, itu gue yakin mereka bisa bikin film yang jauh lebih bagus dari ini. Ini bener-bener gak layak lo kasih nilai, men. Kalau misalnya emang lo harus kasih nilai, gak layak. Cuma lucu. Cuma lucu banget. Lucu karena ketidaklayakannya itu gitu loh. Kenapa di dunia ini ada yang berpikir kalau kita bikin film yuk kayak gini. Terus kenapa bisa lolos? Kenapa bisa lolos? Itu hal yang masih gue nggak habis pikir sih. Gue pikir oke lah. Tapi sebelum gue lebih jauh yang ngobrol soal film ini, jadi gue mau kasih tahu ke kalian ceritanya dulu.
Gak apa-apa, bodo amat gue spoiler. Kalian gak usah nonton. Gak worth your money, man. Gak worth. Jadi, sama lah ceritanya ya kayak di trailer. Jadi, ceritanya di satu kampung nih lagi persiapan 17 Agustus. Dan itu tuh persiapannya agak panjang dan absurd semua dan cringe semua. Sangat-sangat very cringe. Dari dialog, dari apa segala macam, very cringe. Udah, mereka lagi persiapan, tiba-tiba bendera hilang. Dan lo tahu cara mereka kasih tahu benderanya hilang persis kayak di trailer. Tapi bendera hilang dengan tulisan dan wow. Dan lo tahu yang gua keluhkan di trailer reaction yang soal lower third yang tulisan di bawah itu, sepanjang film ada, men. Anjing. Ada di sepanjang film. Setelah itu dipilih lah ya orang-orang ini gitu kan, orang-orang ini untuk sebelum benderanya hilang dipilih lah orang-orang 8 anak ini untuk disuruh buat ini jadi tim pengibar bendera atau apalah gitu kan. Nah akhirnya pas mereka mau ngambil bendera di gudang senjata itu masih ada senjata ya, masih ada di gudang senjata itu. Lo tahu benderanya hilang dan dengan tulisan yang sama. Dan akhirnya mereka harus mencari gitu kan ke hutan. Padahal di sini banyak banget bendera, kenapa harus cari bendera ke hutan? Akhirnya mereka disemangatin lah sama bocil-bocil absurd tampilannya. Anjing. Udah akhirnya mereka berangkat ke hutan dan ternyata mereka tidak menyangka kalau hutan mereka tuh indah sekali. Kalau pemandangan di hutan mereka tuh katanya indah banget, tapi tidak diperlihatkan itu keindahan hutannya kayak gimana, tidak diperlihatkan, men. Aduh. Dan itu diulang 1000 kali. Wah, tidak menyangka ya, hutan di desa kita indah sekali. Lu percaya kalimat itu diulang 1000 kali. Dari awal sampai akhir diulang. Fuck. Udah. Mereka masuk ke hutan. Nah di sisi lain ada 3 anak nih ceritanya, dan ini lucu banget. Ada 3 anak, mereka jualan burung. Coba burungnya ceritanya ada 2 gitu ya. Terus ada yang beli nih ceritanya bule, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun dia ngomong 1 juta kayak 1 juta. I want to buy your birds, but you have to find another bird. I pay you 1 juta. Shit. Itu cringe parah, men. Jadi nggak ceritanya dia anak-anak kecil ini disuruh cari burung, dia bakal beli kalau burung itu dengan harga 100 juta ceritanya. Terus anak-anak ini, oke kita cari deh ke hutan, ya kan? Ayo kita cari ke hutan. Ayo, kita bisa jadi kaya, aku bisa beli motor baru, aku bisa beli PS baru. Cringe anjing. Udah, akhirnya terjadilah petualangan mendaki gunung, melewati lembah, dan anjing banget anjing. Absurd. Sangat-sangat absurd. Ya, aduh gue gak kuat lagi menceritakan. Pokoknya intinya adalah mereka melewati hutan, terhalang sungai, terus kepleset, palanya patah, hampir mati anjing, tenggelam. Pokoknya banyak lah yang kayak gitu. Aduh, absurd banget semua ini film anjing. Anjing. Akhirnya di hutan tuh mereka ketemu sama komplotan monyet. Terus monyet ini ceritanya membantu mereka gitulah, seru-seruan. Terus apa lagi ya? Anjing lah. Terus, nah sepanjang di dalam hutan ini, itu bapak-bapak hansip yang ini, itu ngekerin mereka terus. Dan nggak bergerak, cuman ngekerin pakai kamera, ngekerin. Dan itu absurd banget anjing. Apaan sih ini anjing? Gue kayak apaan sih? Ih sumpah, ekspresi gue kayak gitu. Dan abis itu ya udah mereka ketemu sama kambing lah apa segala macam. Sampai mereka ketemu ada satu burung yang lagi emang persis banget. Burung yang dikandangin terus dilepas. Itulah pokoknya ya burung. Tapi kalau di sini nggak suara monyet. Di sini suara burung beneran. Berhenti, jangan lanjut. Anjing. Berhenti, jangan lanjut. Udah. Akhirnya
ternyata itu adalah burungnya si mereka ini, si 3 orang yang tadi mau dibayar 100 juta. Dilepas tuh sama si orang-orang ini, masih 8 anak ini gitu kan. Nah akhirnya mereka nge-confront lah gitu kan, hei kalian kenapa mau melepaskan burung itu, burung ini bla bla bla. Akhirnya kayak berantem gitu kan, kata-kataan dan lain-lain. Terus yang 3 orang ini kalah. 3 orang ini ceritanya dilemparin apa gitu, kalah. Terus habis itu masih ngelawan lagi, dimanfaatin pakai monyet ini dimanfaatin, dilempar-lemparin batu. Dari situlah itu move yang ngindarin batu, Gak jelas anjing, gak jelas. lemparin batu. Terus akhirnya udahlah, didoronglah ke lumpur. Didorong ke lumpur hidup gitu ya, mau kesedot. Akhirnya diselamatkan, terus akhirnya udah bubar. Dan mereka sampai ke satu, nggak tahu, pemuka desa gitu-gitu. Dan akhirnya dikasih tahu tempat penyimpanan bendera cadangan. Jadi benderanya hilang nih, nggak kemana, nggak tahu nih, nggak pernah ketemu anjing. Nggak pernah ketemu nih benderanya. Terus ceritanya bendera di tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan itu ada candi dan ruang bawah tanah. Anjing. Itu aset dari mana lagi lo ambil anjing. Udah, sampai di ruangan bawah tanah. Mereka ketemu lagi sama 3 orang anak ini yang menyandra bendera itu. Makanya bendera disandra gitu kan. Soalnya mereka disandra sama 3 anak itu, disuruh cari burung. Nah, akhirnya udahlah, dikalahin tuh sama monyet apa bla 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 bla. Akhirnya bendera berhasil diambil. Udah, dan akhirnya udah deh. Dan plot twistnya adalah ternyata si satpam itu adalah omnya salah satu anak yang jahat. Anjing goblok ya. Terus dia ngapain anjing, ngeker-ngeker tuh ngapain anjing? Aduh. Pokoknya itu. Kalian nggak perlu nonton ini film, nggak perlu. Tidak layak ditonton dan tidak layak diberi nilai. Dan sepanjang film, ini namanya juga animasi pas-pasan. Dialognya tuh semua nggak ada kamera kayak gini. Semuanya kayak gini. Semua yang ada di trailer, setiap ada yang ngomong selalu kayak gitu. Ada beberapa yang gua record as reaction gua. Mungkin kalian bisa dengar suara-suaranya. Itu seabsurd dan Nih, gua kumpulin beberapa deh. Aja, tapi soal berani dan orang berarti Aji pejuang Pak. Betul, jiwa perjuangan yang kayak begitu. Iya, ayo kita lanjutkan jalannya. Tadi gak apa-apa, kita masuk aja. Astaga, ini ansip. Cahaya masuk dari sana. Ya gitu di sini. Apa itu? Apa itu? Itu bendera yang kita cari. Astaga. Astaga. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Ansip ID. Aduh. Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa. Cuma dari suara, seabsurd itu. Kenapa bisa ditayangin? Kenapa? Ya, yang datang adalah orang-orang kayak gua yang cuma pengen ngetawain film ini. Dan mudah-mudahan ini yang jadi yang terakhir. Ini film gak layak tayang, harusnya gak usah ditayangin. Gua nonton film ini bukan dengan keinginan untuk mensupport film ini, anjing, sumpah. Berapapun budget kalian, apalagi 6 miliar anjing, itu fuck, gak usah deh. Korup anjir, duit lu kemanain? Tapi informasi terbaru yang gue baca, katanya budgetnya 1 juta doang. Tapi pertanyaannya, kalau emang budget lu 1 juta doang, kenapa ada informasi yang belakangan ini disuruh datang screening, dibayar malah 15.000? Nggak mungkin dong. 15.000, lu udah datang, dikasih popcorn, minuman, dikasih 15.000 katanya. Berarti nggak mungkin 1 juta dong produksinya. Katanya ini produksinya gitulah. Persis semua yang kayak ada trailer. Dubbingnya itu bener-bener kayak orang Papua, macam apa logatnya Jawa.
semuanya dubbingnya pakai VN doang, VN WA, ada di dalam kamar mandi. Aduh nggak jelas banget men, sumpah semuanya nggak jelas banget. Ini film bener-bener nggak layak tayang. Tapi kalau kalian cari hiburan, mudah-mudahan besok hari kedua masih ada, ya tonton aja deh. Tapi ya tergantung kalian juga sih. Maksudnya, tapi emang ini film gak layak tayang. Dan paling protes gue adalah kenapa lolos. Maksudnya memang apa ya, LSF atau apapun itu, instansi apapun nggak punya kuasa atau apa secara kualitas gitu ya. Apakah film itu bagus atau enggak, atau layak atau enggak untuk tayang di bioskop, kecuali dari segi kayak apakah ini akan, maksudnya dari segi rating 17+, 21+, lebih ke kayak gitu. Tapi kalau misalnya cerita dan kualitasnya kayak gini, secara quality ya, itu nggak ada yang ACC atau nggak ACC gitu kan. Jadi sebenarnya semua film sama aja, cuman ini akan merusak ekosistem perfilman Indonesia, bakal dirusak. Apalagi kalau sampai film ini laku. Gue bikin film ini justru encourage kalian untuk nggak nonton film ini. Nggak usah kalian nonton, karena itu akan merusak. Karena mentang-mentang film ini rame, film ini diomongin di mana-mana, terus kalian jadi penasaran, kalian jadi nonton. Ini bahkan tayang di YouTube aja udah cukup, dan bahkan ya cuma buat diketawain di kolom komentar udah nggak layak untuk kalian keluarin 40.000, 35.000 kalian. Intinya kayak gitulah. Gua berhasil ya ketawa-ketawa aja, walaupun ya udah jadinya kan apa ya, tidak sesuai dengan tujuan dari orang yang bikin filmnya. Dan kenapa bapak-bapak itu anjir dengan PD-nya gitu kan, mereka suruh aja anak SD bikin pakai aset Roblox anjir, lebih bagus. Intinya kayak gitu. Ada banyak hal jelek, udah pasti nggak layak. Not even kalau lo kasih penilaian 100, not even 1/100, nggak, 0, main 0. Musiknya jelek, suaranya kepotong-kepotong, nggak konsisten, FPS-nya anjing, FPS-nya lower third kayak gitu, aduh. Tapi lucu. So, terserah kalian. Setelah ini, gua untungnya langsung nonton Demon Slayer. So, refresh mata gua. Mudah-mudahan hidup gua yang sudah tidak sama lagi ini akan kembali lagi setelah gua nonton Demon Slayer. Dan gua bahkan udah sempetin pakai kimononya. So, ya mungkin gua bakal ngomongin Demon Slayer kalau kalian suka. So nextnya, udah itu aja lah. Anjir, capek gua. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa, jangan nonton Merah Putih One for All. Gak usah.